Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah kita ucapkan karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada ruangan ini untuk mendengarkan implementasi budaya positif dari program Guru Penggerak. Nah, yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan dalam segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Nah, Bapak Ibu, di sini kita memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, tentu tujuannya adalah memerdekakan anak lahir maupun batin sesuai dengan kebutuhannya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan diberikan bukan dengan perintah dan larangan, tetapi berisi tuntunan dan bimbingan sehingga perkembangan batin anak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Nah, kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, peran pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak diibaratkan bibit padi yang disemai dan ditanam. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradat padi. Artinya, guru sebagai petani hanya bisa menuntun tumbuh kembang kodrat anak dan memberi arahan agar anak menemukan kemerdekaan belajarnya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa memberikan fasilitas atau fasilitator kepada anak bagaimana menumbuhkan bakat dan minat anak-anak agar dapat berkembang. Kita masuk pada budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya di sekolah kita, penanaman budaya positif ini sudah banyak kita terapkan di sekolah. Contohnya budaya disiplin, 5S, bagaimana salam, sopan, santun. Nah, kita akan lihat budaya positif di sini dari 5 sisi. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, bisa dari hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol. Keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu bagaimana kita mengontrol dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari motivasi intrinsik. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil yang akan kita tumbuhkan pada diri anak didik kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, semua profil ini kita munculkan dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu. Terutama dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Tidak hanya pada pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga pada pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya penerapan budaya positif itu sudah banyak kita laksanakan di sekolah. Contohnya dalam kegiatan 5S, anak-anak tilawah bersama. Kemudian di awal dan di akhir pembelajaran dimulai dengan berdoa. Kemudian mereka bersifat berani, berpikir kritis dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Kemudian bergotong royong ataupun berkolaborasi dalam diskusi kelompok dan sebagainya. Tinggal bagaimana lagi kita penekanan dan penguatan kepada anak didik kita untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana motivasi perilaku anak didik kita atau manusia? Jadi dalam melakukan sebuah perilaku, anak didik itu terinspirasi dari tiga kategori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka berperilaku budaya positif karena takut dihukum. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka berperilaku positif karena ingin memperoleh penghargaan atau ingin dihargai. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, yang poin nomor 3 inilah yang menjadi motivasi intrinsik dari dalam. Jadi mereka melakukan perilaku positif memang dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan ataupun takut karena dihukum oleh orang lain. Nah, inilah yang akan kita harapkan muncul pada anak didik kita. Motivasi perilaku manusia, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan sebenarnya potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika anak didik kita ingin berbudaya positif karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun mendapatkan hukuman, tentu ini tidak berasal dari dirinya sendiri. Ada suatu paksaan ataupun ada suatu keinginan memperoleh sesuatu untuk berbuat. Jadi penanaman nilai yang memang muncul dari diri sendiri itu yang akan kita terapkan pada anak didik kita. Bisa dengan kebiasaan ataupun dengan melakukan contoh baik yang kita lakukan pada kehidupan di sekolah ataupun sehari-hari. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan pilihan ataupun kebebasan. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa senang ataupun kesenangan. Yang kelima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Nah, jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi pada anak didik kita, itulah yang memunculkan budaya tidak disiplin atau melanggar budaya positif yang ada di sekolah. Contoh, kasih sayang, dan rasa diterima. Ketika anak-anak kita kurang perhatian, mungkin mereka bisa membuat perlakuan ataupun melakukan pelanggaran. Nah, itu sebagai salah satu bentuk 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi dari anak didik kita. Nah, sebagai posisi kita di sekolah, kita akan mengontrol bagaimana perilaku anak didik kita. Ada 5 posisi kontrol yang sudah kita terapkan, mungkin Bapak Ibu. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajerial. Kita akan lihat satu persatu bagaimana posisi kontrol kita di sekolah. Yang pertama kita lihat dulu. Nah, bagaimana posisi penghukum? Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, patuhi aturan saya, atau awas, jangan dilakukan lagi. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, apa yang akan ditimbulkan dengan efek posisi kita sebagai penghukum ini, Bapak Ibu? Tentu saja akan membuat anak menjadi malu, dendam, dan atau agresif. Tentu saja hal ini akan membuat psikologis anak yang terganggu, ada perasaan tidak senang, merasa bersalah dan sebagainya. Kita akan lihat contohnya dalam keseharian di sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, itu adalah contoh dari posisi kita sebagai penghukum. Nampak sekali di sana bahwa gurunya di sana butuh emosi. Kemudian anak-anaknya juga menjadi merasa malu gitu ketika dimarahi oleh gurunya.
Nah, ada perasaan tidak enak pada anak. Kita lanjut yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi guru ini biasanya bersuara lembut. Nah, contoh, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, apa hasil yang akan ditimbulkan pada anak? Nah, murid memiliki penilaian yang buruk pada dirinya, merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu cukup membuat psikis anak agak terganggu, karena ini memunculkan rasa bersalah, apalagi ketika dikaitkan dengan orang tua mereka. Kita lihat video berikut terkait dengan pembuat merasa bersalah. Akhirnya ibunya bisa jantungan. Nah, ini kan kalau posisi pembuat merasa bersalah, bahasa ibunya santun, sopan, enak didengar. Namun, memberikan rasa bersalah kepada anak. Nah, ini jika berkelanjutan juga tidak baik kepada anak didik kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga, posisi teman. Nah, guru pada posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Contoh, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Nah, hasil muridnya adalah murid akan tergantung kepada guru, dan hal negatif akan terjadi jika guru tersebut tidak membantunya. Tentu murid akan kecewa. Nah, kalau yang seperti ini dia ketergantungan dengan guru gitu, karena dia merasa hanya guru tersebutlah yang menjadi temannya. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu video tentang posisi kontrol tentang teman. Nah, mungkin ini adalah posisi yang paling disukai oleh anak-anak. Namun, kalau posisi kontrol ini kekurangannya adalah anak-anak tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Nah, jika ini diteruskan, ini juga tidak baik untuk anak didik kita. Kita lanjutkan. Yang keempat, posisi pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Contoh, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan.
karena melanggar salah satu peraturan. Nah, guru tetap memantau murid dengan konsekuensi yang diberikan. Kita lihat contoh videonya Bapak Ibu. Nah, demikianlah video terkait dengan posisi kontrol pemantau. Nah, hal ini sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ketika di awal semester tahun ajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, di kesepakatan itulah kita membuat aturan-aturan terkait pembelajaran. Contoh yang tadi itu, ketika anak tidak terlambat, misalnya anak tidak mengerjakan tugas, dia harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugasnya hingga selesai. Jadi ada kesepakatan yang telah kita sepakati dengan anak. Ketika dia melanggar, ada konsekuensi yang harus dia terima dari kesepakatan tersebut. Kita lanjut posisi yang kelima, posisi manajer. Posisi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, hasilnya di sini adalah guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri dengan bimbingan guru. Kita akan lihat videonya. Nah, demikian yang video terkait posisi manajer. Nah, kita sebagai guru untuk posisi manajer inilah yang paling kita harapkan dan memang memberikan penekanan keyakinan ataupun nilai-nilai baik pada anak.
Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar aturan, mereka diyakinkan dengan nilai-nilai yang ada, dan untuk mencari solusi permasalahan diserahkan kembali kepada mereka, sehingga nilai-nilai itu memang berasal dari dirinya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 positif kontrol itu mana yang paling sering kita lakukan? Bisa jadi posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi kontrol, ataupun sudah ada yang melaksanakan posisi manajer. Nah, harapannya memang kita sebagai pendidik dapat menerapkan posisi manajer dalam pendidikan kita di sekolah. Kita lanjut. Kita akan mengenal keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita buat dengan anak didik kita ya Bapak Ibu, terutama diharapkan kepada Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Contoh, yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, berkomitmen pada setiap tugas. Yang ketiga, rajin beribadah, dan masih banyak contoh lainnya. Jadi keyakinan kelas ini kata-katanya singkat dan mudah diingat. Nah, jadi ketika mereka meyakini keyakinan kelas, diharapkan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap hal yang sudah diyakininya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Jadi pada posisi kontrol kita sebagai posisi manajer, ada metode yang dilakukan berupa segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakternya lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas, kata-kata yang biasa digunakan guru seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada menstabilkan identitas itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, biasa disampaikan oleh guru berupa ingin menjadi seperti apa. Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian langkah yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-kata yang diungkapkan oleh guru berupa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh metode segitiga restitusi yang dilakukan oleh Mario dan Andi. Kita lihat skenarionya. Mario dan Andi merupakan murid kelas 8 SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian melempar-lemparan makanan di kantin, kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih kami. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko, tapi Adi, tapi kami tidak sengaja, kata Adi. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama.
berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya melempar-lemparan makanan begitu. Nah, ini adalah kegiatan memvalidasi tindakan yang salah. Mario dan Adi. Ya Pak. Pak Joko. Ya, Bapak bisa melihat kalian ya. Ya, Bapak bisa melihat kalian senang. Pak Joko, ya Bapak bisa melihat kalian senang melakukannya. Tetapi kalian merugikan. Pak Joko, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, iya Pak. Nah Pak Joko, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Nah ini adalah tindakan menanyakan keyakinan. Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main yang kalian Pak Joko. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita? Kita kembali pada keyakinan kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi, tidak Pak Joko. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak Joko. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, di sana adalah tindakan yang terakhir, itu validasi tindakan yang salah. Namun dalam skenario tadi belum dijelaskan bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita sebagai pendidik memang sangat diharapkan dapat melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer dengan menerapkan metode segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Perlahan dan bertahap, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu memberikan tanggapan ataupun saran ataupun pertanyaan terkait dengan implementasi yang sudah saya berikan. Nah, kepada Bapak Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ega atas kesempatannya untuk memberikan waktu kepada kami bertanya tentang apa yang sudah Bu Ega berikan kepada kami. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita diharapkan untuk memilih dari 5 posisi kontrol itu adalah bagian yang manajerialnya. Bagaimana kadang-kadang teori dengan yang kita hadapi di lapangan itu kan tidak sesuai ya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan berulang-ulang kali? Apakah kita masih tetap bisa menggunakan manajerial itu sebagai alat untuk mengontrol siswa kita?
di mana batas kesabaran kita gitu sebagai seorang guru untuk menghadapi siswa tersebut. Itu mungkin pertanyaan saya barangkali Bu Ega. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ci atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita dapat mengontrol kesabaran ketika anak-anak melakukan kesalahan yang berulang dengan menerapkan posisi manajerial. Nah, baik Bapak Ibu, pada awal semester tahun ajaran itu kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Jika kita membuat keyakinan kelas dengan menyepakati dengan anak-anak kita, artinya ada nilai-nilai yang mereka yakini, ada nilai-nilai yang mereka percayai yang harus mereka ikuti. Sehingga itu yang akan menjadi budaya positif bagi anak-anak kita. Jadi memang butuh kerjasama dari kita semua. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, kita punya nilai-nilai yang memang mereka percayai. Dan ketika mereka melanggar ataupun tidak melaksanakan nilai-nilai tersebut, tentu ada rasa bersalah pada diri mereka. Kemudian posisi manajer tadi kita laksanakan dengan menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 langkah di sana. Bagaimana menstabilkan identitas mereka? Berarti kita menekankan bahwa perlakuan mereka itu sebenarnya wajar saja begitu. Jadi tidak menimbulkan rasa bersalah pada diri anak didik ketika kita menanyakan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita mempertanyakan kembali keyakinan yang mereka percayai di kelas seperti apa, keyakinan sekolah yang mereka percayai seperti apa. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita kuatkan lagi bahwa memang keyakinan itu memang dari diri mereka sendiri. Jadi kenapa mereka melanggar? Padahal keyakinan itu, nilai-nilai itu adalah kesepakatan mereka di sekolah dan di kelas. Jadi kita melakukannya memang secara bertahap, Bu Ci. Tidak bisa secara instan dan langsung. Jadi butuh waktu dan memang proses. Ketika kita semua guru ataupun pendidik sudah melaksanakannya secara bersama-sama dan kita saling mendukung, insya Allah perubahan itu akan kita rasakan pada diri anak didik kita. Bagaimana Bu Ci? Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan posisi kontrol ini dengan menerapkan segitiga restitusi. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Nilma mungkin mau memberikan saran atau kesannya. Silahkan Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ega. Itu luar biasa ya. Seorang guru. Halo. Kalau seorang guru bisa melaksanakan apa namanya tadi itu? Bukan yang sebelumnya. Posisi manajerial ya. Karena selama ini kita mungkin banyak membuat kesalahan ya. Kita membuat anak menjadi merasa bersalah, kemudian kita tidak memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk menjelaskan apa alasan mereka untuk melakukan kesalahan. Ya, mungkin saya melihat memang dalam suatu pendidikan itu kita memang menyampaikannya dari hati, maka diterima juga oleh hati ya. Jadi bagaimana kita berempati juga kepada siswa kita sehingga posisi manajerial tadi bisa kita lakukan ya. Karena mungkin kita sebagai orang dewasa melihat mereka wajib gini ya, harus mematuhi semuanya tanpa kita dalami apa permasalahan yang ada pada mereka. Jadi saya melihat memang di dalam pelaksanaannya lagi ya Bu Ega, bagaimana kita bisa berada pada posisi yang paling baik, itu posisi
manajerial ya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi ya, sehingga kita menciptakan suasana bagaimana si peserta didik kita bisa memperbaiki diri itu datangnya dari dalam diri dia sendiri, bukan paksaan dari luar ya, sehingga muncullah yang namanya kesadaran diri ya. Dan satu lagi saya juga luar biasa ini, misalnya seperti ada membuat keyakinan kelas ya, bagaimana biasanya MOU ya, kalau kita mengatakannya MOU, bagaimana MOU ini kita buat di awal, kemudian kita proses, kemudian kita evaluasi setiap saat. Mungkin mudah-mudahan ke depan hal ini bisa kita laksanakan pada diri kita masing-masing sebagai seorang pendidik, sehingga anak-anak datang ke sekolah dengan suasana yang nyaman ya. Kalau dia membuat kesalahan maka dia sadar, oh saya salah, berarti saya harus segera memperbaiki diri tanpa dipaksa oleh orang lain. Jadi dia menjadi motor penggerak dari dalam diri sendiri. Itu lebih gampang daripada kita yang menggerakkan. Begitu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umi Nilma atas kesannya dan saran yang sangat luar biasa. Dan memang kita sebagai orang dewasa dan guru dan pendidik dapat melaksanakan ini bersama-sama, untuk dapat bersama-sama saling berkolaborasi dalam meningkatkan budaya positif anak didik kita. Dan diharapkan memang kepada ibu wali kelas, ibu-ibu wali kelas untuk dapat membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga nilai itu memang nilai keyakinan itu mereka yakini di kelas mereka. Dan itulah bentuk dari budaya positif di sekolah. Ada lagi ibu-ibu kira-kira? Jika tidak, saya simpulkan ya. Jadi untuk menjadi pendidik dan guru, kita memang menuntun anak didik kita untuk dapat melakukan budaya positif. Jadi posisi kita dapat mengontrol anak didik kita. Diharapkan kita dapat mengontrol dalam bentuk posisi manajerial dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, jika kita bersama-sama, insya Allah kita bisa. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.